Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini, saya sebagai tim oposisi akan menanggapi argumen dari tim proposisi. Dengan mosi, Dewan ini percaya bahwa pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial lebih baik dibandingkan hanya berfokus pada kemampuan kognitif akademik. Seperti yang kita tahu, pendidikan sangatlah penting untuk mencerdaskan bangsa. Kemampuan kognitif akademik sangat diperlukan dalam pendidikan. Kemampuan kognitif sendiri adalah kemampuan pada kegiatan belajar analisa kualitatif seperti matematika, sains yang berbasis teori yang sangat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Di sini, saya tidak menyetujui mosi dikarenakan apabila pendidikan hanya berfokus pada pengembangan keterampilan dan praktik sosial dibandingkan kemampuan kognitif akademik, maka sumber daya manusia yang dihasilkan pun hanya memiliki kepandaian dalam keterampilan fisik dibandingkan teori. Tujuan lainnya adalah untuk membuat sumber daya manusia yang lebih memahami teori sehingga ketika di dunia kerja mereka dapat memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik seperti membuat data, sains, dan lain-lain sehingga Indonesia tidak tertinggal sumber daya manusianya dari mancanegara. Seperti yang tim proposisi tadi bilang, yang pertama adalah bahwa kesulitan mendapat pekerjaan karena kurang praktik sosial. Hal ini tidak dapat dibenarkan Bapak Ibu Dewan Juri karena kemampuan kognitif akademik yang baik dapat membantu seseorang untuk mendapat pekerjaan dengan mudah. Contoh nyatanya adalah seorang mahasiswi lulusan terbaik atau cum laude salah satu universitas ditawari bekerja di 5 perusahaan. Melalui contoh ini kita tahu ini tidak valid. Yang kedua adalah kemampuan kognitif hanya berguna di beberapa pekerjaan yang sangat sedikit nilainya. Menurut saya ini tidak dapat dibenarkan karena kemampuan kognitif akademik sendiri adalah kemampuan yang sangat dicari orang dalam dunia kerja. Yang ketiga adalah argumen kali ini disebut hingga berulang-ulang oleh tim proposisi ini, yaitu kemampuan kognitif bersifat eksklusif hanya dalam beberapa pekerjaan, bukan inklusif seperti yang Bapak Ibu Dewan Juri tahu. Kemampuan kognitif bukan hanya dalam beberapa pekerjaan saja, namun juga hampir di semua pekerjaan. Semisal kemampuan analisa kualitatif seperti matematika, bukankah ada di semua pekerjaan? Hal ini tidak dapat dibenarkan. Mengapa dengan menentang mosi kita dapat membuat sumber daya manusia di Indonesia meningkat? Yang pertama adalah kemungkinan ketidakseimbangan. Meskipun keterampilan sosial penting, lebih penting juga pendidikan untuk mencakup keterampilan intelektual yang kuat atau keterampilan kemampuan kognitif yang kuat. Ketidakseimbangan antara fokus pada keterampilan sosial dan tanpa akademi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk bersaing di dunia kerja. Nah, seperti yang tim proposisi tadi bilang, kemampuan inklusif lebih penting, namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena jika hanya mementingkan kemampuan inklusif, maka membuat lulusan yang tidak berkemampuan kognitif akademik. Jadi ini tidak benar. Yang kedua adalah nilai akademi yang kurang. Siswa yang lulus dari sekolah yang memprioritaskan keterampilan sosial dan praktik akan kesulitan saat memasuki dunia perkuliahan atau mencari kerja yang memerlukan kemampuan kognitif seperti sains dan matematika. Nah, atau kata lainnya adalah nilai akademik mereka kurang ketimbang teman-teman mereka yang lain. Yang ketiga adalah pemilihan kerja. Banyak pekerjaan yang membutuhkan tingkat pengetahuan yang tinggi, sehingga pemilihan kerja menjadi terbatas dalam bidang tertentu. Karena banyak sekali bidang yang membutuhkan gelar atau sertifikat tertentu yang hanya dimiliki melalui pendidikan akademik yang formal. Nah, contohnya adalah guru, koki, perawat, pelayaran, atau teknisi yang hanya dapat dimiliki melalui pendidikan akademik formal. Yang keempat, adalah kurangnya fokus di bidang akademik. Terlalu fokus pada praktik sosial dapat mengabaikan pengembangan kemampuan akademik seperti bacaan dan penulisan. Contohnya atau pemahaman konsep. Contohnya adalah seorang siswa teknik atau mahasiswa teknik menemukan kesulitan dalam menerapkan keterampilan tekniknya karena kurangnya pemahaman yang kuat tentang konsep matematika. Nah, jadi apa yang dikatakan di proposisi tadi adalah salah. Karena apa? Karena semua pekerjaan pasti memerlukan kemampuan eksklusif atau matematika seperti teknisi yang saya katakan tadi atau mahasiswa teknik yang saya katakan tadi. Yang kelima adalah persaingan kerja. Siswa perlu keseimbangan antara keterampilan sosial dan akademik. Memiliki nilai akademik yang baik bisa memberikan keunggulan dalam persaingan kerja. Seperti yang kita tahu, persaingan kerja di Indonesia sangatlah ketat. Nah, kalau nilai akademik mereka kurang, apakah ada yang mau memperkerjakan mereka? Bukankah tidak ada, Bapak Ibu Dewan Juri? Jadi ini benar sekali bahwa kita memerlukan nilai akademik dalam mencari pekerjaan. Yang keenam adalah mengevaluasi siswa. Sekolah yang menerapkan
pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan dan praktik sosial, kesulitan dalam mengevaluasi kemampuan siswa. Dikarenakan tidak adanya evaluasi eksklusif seperti matematika dan sains. Seperti yang kita tahu, evaluasi eksklusif adalah evaluasi melalui ujian seperti ujian matematika, sains, bahasa Inggris, dan lain-lain. Sehingga guru sulit menilai apakah siswanya ada kemajuan dalam pembelajaran. Nah, kesimpulannya adalah saya sebagai tim oposisi lebih baik dan lebih bagus dari tim proposisi karena kemampuan kognitif lebih penting dari kemampuan keterampilan dan fisik sosial. Karena kemampuan kognitif dapat membuat sumber daya manusia lebih baik dalam persaingan dunia kerja. Seperti yang saya katakan tadi pada argumen saya, persaingan dunia kerja yang saya maksud adalah persaingan pada saat mereka melalui nilai akademik yang ada pada mereka. Yang kedua adalah pemilihan kerja. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pemilihan kerja yang itu menjadi terbatas dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan gelar atau sertifikat khusus yang hanya dimiliki melalui pendidikan akademik formal. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan sumber daya manusia negara. Nah, seperti yang saya katakan di awal-awal tadi, meningkatkan sumber daya manusia negara yang saya maksud adalah bahwa dengan nilai akademik atau kita menghasilkan sumber daya manusia yang lebih memahami teori, maka nilai akademik yang lebih tinggi akan membuat Indonesia sendiri dapat bersaing di mancanegara. Lalu, oleh karena itu, saya yakin dengan kita tidak menyetujui MOSI, kita dapat menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan luas, yang berkualitas, yang dapat bersaing di dunia kerja, dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Sehingga cita-cita Indonesia emas tahun 2045 bukan hanya menjadi angan-angan semata. Sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.